Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1660. Mata fisik yang murni dapat melihat 3000 dunia. Menciptakan benih karma dan ditarik oleh kondisi pendukung akan membuka pintu karma menuju balasan karma langsung dan balasan karma hunian, di mana setiap pintu karma dari 84.000 pintu karma adalah berbeda. Demi melenyapkan kegelapan batin, hendaknya menelusuri sebab dan mengkaji akibatnya, menyalakan pelita dan memasuki pintu, menjernihkan batin dengan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Hendaknya mendengarkan, membabarkan, dan menyebarkan dharma, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Setiap pintu mengandung dharma yang menakjubkan, dharma yang murni dan halus. Bersungguh hatilah, dengarkan dharma dengan pikiran tenang. Sudah lama di pintu 5 akar indera, apakah kita sudah menjaganya dengan baik? Mata, telinga, hidung, lidah, dan badan. Sebenarnya kita terhubung dengan kondisi luar yang bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran kita muncul saat kita terhubung dengan keadaan eksternal. Dengan pola pikir apa kesadaran kita mengikuti organ indera kita saat terhubung dengan keadaan? Apakah kita memperhatikannya? Kita manusia awam dalam kehidupan ini selalu menciptakan benih karma dan ditarik oleh kondisi pendukung. Karena ketika kita membuka mulut, menggerakkan lidah, pikiran timbul, pikiran tergerakkan, serta menggerakkan tangan dan kaki. Semuanya tergantung pada sebab. Apakah kita menciptakan sebab-sebab baik dan membentuk karma baik? Atau apakah mereka menabur benih kejahatan dan menuai akibat buruk? Tidak peduli sekarang, jika segala sesuatu dalam hidup ini tidak memuaskan. Kita juga harus memikirkan sebab-sebab di masa lalu dan hubungan yang diakibatkannya. Apa yang kita temui dan hadapi dalam hidup ini tidak memuaskan dan kita hanya bisa bertobat. Di masa lalu, apa yang diciptakan dan dibentuk di kehidupan lampau atau merupakan penyimpangan atau kesalahan di masa lalu, sekarang pantas menerima akibatnya. Harus setiap saat bertobat. Pertobatan berarti kesucian. Tidak mau bertobat, maka selamanya terjerat oleh karma. Terjerat selamanya seringkali disebutkan guru negara Buddha. Meskipun telah menjalani kehidupan yang penuh dengan latihan spiritual, tetapi masih terus dikejar oleh karma. Karma terus mengejarnya selama 10 kehidupan, karena ketika pintu hati bisa terbuka, karma pun masuk. Inilah sebabnya muncul pertobatan air samadhi yang berasal dari kisah sebab akibat ini. Bahkan orang yang memiliki latihan spiritual tinggi pun tidak dapat menghentikan kekuatan karma ini. Apalagi kita yang masih manusia biasa. Kita harus selalu menerima dengan lapang dada. Karena di masa lalu kita pernah berkata, saya senang melakukannya, bagaimanapun saya suka. Jadi, di dalam kehidupan ini kita harus siap menerima akibatnya dengan rela. Jenis kehidupan seperti ini menuntut kita untuk senantiasa menjalani kehidupan dengan lapang dada dan rasa syukur atas apa yang ada sekarang. Kita harus bersungguh hati. Jika tidak, kita akan menciptakan benih karma dan ditarik oleh kondisi pendukung. Itulah yang dalam 2 hari terakhir ini disebabkan akan membuka pintu karma menuju balasan karma langsung dan balasan karma hunian. Sehingga ketika pintu karma terbuka, balasan karma utama dan pendukung akan datang. Balasan karma langsung, apakah masih ingat? Berhubungan dengan tubuh kita. Kita sendiri mungkin telah banyak menderita. Tubuh ini terlahir dengan tubuh yang tidak sehat. Ini adalah kondisi yang harus diterima dan dihadapi oleh tubuh kita. Segala sesuatu yang kita hadapi dalam konflik interpersonal, semuanya berhubungan dengan tubuh kita, termasuk segala hal yang kita rasakan, kebahagiaan kita, penderitaan, dan lainnya. Ini berhubungan dengan balasan karma langsung di kehidupan. Bagaimana dengan karma situasi? Tergantung di negara mana kita tinggal, atau keadaan seperti apa kita hidup.
Kita digiring oleh karma kita. Ini semua di luar kehendak kita. Kita terlahir di lingkungan yang seperti ini dengan ras tertentu dan warna kulit. Ini bukan sesuatu yang kita pilih. Jika kita ingin membicarakan tentang pilihan, kita membuatnya di kehidupan yang sebelumnya. Kita tidak membawa apa-apa bersama kita, kecuali karma kita yang buat di kehidupan lampau. Ini juga akan terjadi di akhir kehidupan kita. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai dari kehidupan ke kehidupan. Dulu seperti ini, sekarang juga seperti ini. Akan membuka pintu karma menuju balasan karma langsung dan balasan karma hunian. Inilah yang terus-menerus berulang sebagai alasan. Inilah yang perlu kita perhatikan. Kehidupan sehari-hari berada di dalam hukum sebab akibat. Pintu karma ini, di mana setiap pintu karma dari 84.000 pintu karma adalah berbeda. Setiap orang yang memunculkan niat dan pikiran, serta menggerakkan tangan dan kaki, segala perbuatan yang dilakukan akan berbeda. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan, setiap bagian ini akan menghasilkan hasil bagi dirinya sendiri. Begitulah perbuatan itu terus-menerus dilakukan. Barulah saya memberitahu semua orang untuk memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bersikap terhadap orang lain, berinteraksi, berbicara, dan sebagainya. Kita harus melakukan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Dulu kita mungkin belum mengenal ajaran Buddha, sehingga kita tidak memperhatikannya. Sekarang kita sudah mengenal ajaran Buddha, sudah memasuki ajaran Buddhisme, sudah mendengarkan ajarannya, dan sekarang kita harus berlatih. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kehidupan sehari-hari kita, mulai dari gerak-gerik, tindakan hingga niat dan pikiran yang muncul. Hal ini harus kita lakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak, pintu-pintu karma akan terus terbuka. Selama Anda bergerak atau berbuat, setiap gerakan dan perbuatan itu akan menanam benih karma. Saya selalu memberitahu setiap orang, genggam waktu, manfaatkan hidup. Selagi kita masih ada di kehidupan ini, genggam jalinan jodoh, sebab dan kondisi. Sama halnya sebab dan kondisi, jalinan jodoh yaitu menciptakan berkah untuk orang banyak. Kita harus menciptakan benih berkah dan membentuk jalinan berkah. Artinya kita harus memanfaatkan dengan baik waktu yang kita miliki di dalam tubuh ini. Jadi kita harus bersungguh hati. Apakah pintu karma kita baik atau buruk? Semua pintu karma ini terus terbuka untuk kita, jadi kita jangan membuka pintu yang salah. Kita harus bersungguh hati. Setiap niat pikiran yang muncul bisa membuka 84.000 pintu dharma. Bukankah saya sudah memberitahukan kalian sebelumnya bahwa setiap hari ada 86.400 detik. Dalam setiap detik kita memunculkan niat pikiran. Karena itu dalam 84.000 menit, setiap menit kita harus menjaga dengan baik sebersih niat kita. Jika kita bisa menjaga niat pikiran kita, maka kita bisa demi melenyapkan kegelapan batin. Jika kita menjaga batin dengan baik, ketika kegelapan dan kerisauan batin kita timbul, kita harus segera tanpa menunda menghapusnya dengan cepat. Kegelapan dan kerisauan batin masa lalu, kita bertobat, sekarang pun tidak bisa sepenuhnya dilenyapkan. Jadi kita jangan menimbulkannya lagi. Kegelapan dan kerisauan batin yang baru akan menutup kebijaksanaan kita. Jadi kita harus perhatikan, selalu memperhatikannya. Jadi jika kita dapat menghindari, membangkitkan sebab dan kondisi kejahatan, maka secara alami kita akan senantiasa waspada, menciptakan sebab berkah dan menjadi kondisi yang baik. Dengan cara ini kita dapat menambah berkah baru. Masuk ke tengah orang banyak adalah kebijaksanaan. Berkah dan kebijaksanaan kita dapat bertambah. Kejahatan yang sudah berlalu, kita bertobat untuk memadamkannya dan mencegah kejahatan baru muncul. Jika kita dapat melakukan ini, maka kita dapat melenyapkannya. Demi melenyapkan kegelapan batin, setelah itu kita harus menelusuri sebab dan mengkaji akibatnya.
Kita sendiri harus waspada dalam menjalankan praktek Buddha Dharma. Kita harus memikirkannya. Mengapa ada begitu banyak penderitaan di dalam hubungan antar manusia? Ada begitu banyak. Jadi kita harus menelusuri sebab dan mengkaji akibatnya. Bagaimana kita dapat mengumpulkan begitu banyak penderitaan? Kita perlu bersungguh hati. Setelah mendengarkan sutra, kita harus terus menerapkan Dharma dengan tulus. Hanya dengan cara ini kita dapat menyalakan pelita dan memasuki pintu, menjernihkan batin dengan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Mendengarkan Dharma seperti menyalakan pelita. Ketika kita membuka pintu menuju hati kita, itu diterangi dari dalam. Jadi, mengenai pikiran dan kebijaksanaan kita, karena mendengarkan Dharma dan membuka pintu menuju hati kita. Cahaya ini secara alami diterangi. Perenungan ini sering kita sebut dengan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Itu berarti telah masuk ke dalam proses pemikiran, perenungan. Dan terkadang pemikiran Anda bisa menyimpang. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Ini adalah tentang proses berpikir. Ketika kita menyerap apa yang ada di dunia luar, melalui perenungan kita dengan cepat meresponnya. Sikap kita, cara kita merespon, dan arah tindakan yang diambil terjadi dalam sekejap. Maka dari itu, kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Kebijaksanaan ibarat sebuah pelita. Merenung ibarat membuka pintu. Begitu pintu terbuka, lampu harus dinyalakan, dan ini harus terjadi secara berkesinambungan dan tepat waktu. Dengan cara ini, hati kita selalu jernih, respon kita cepat. Apapun informasi yang kita terima dari luar, ketika orang lain mengatakan sesuatu, begitu mendengarnya kita bisa langsung merespon. Saat mendengar hal yang menyenangkan, kita tersenyum, mengatakan terima kasih. Namun, jika mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, kita mungkin menunjukkan wajah yang tidak baik atau merespon dengan suara yang kurang ramah. Inilah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi, ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebiasaan dan cara kita merespon satu sama lain ada di tempat ini. Kita harus ingat, demi melenyapkan kegelapan batin, hendaknya menelusuri sebab dan mengkaji akibatnya. Kita mendengar Dharma untuk memahami ini. Menyalakan pelita dan memasuki pintu, menjernihkan batin dengan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Pada kehidupan kita, menjernihkan batin dengan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Aksi ini harus kita implementasikan pada kehidupan. Aksi dari praktisi, bukan hanya praktisi sebagai monastik, tetapi juga sama untuk berumah tangga. Semuanya harus mengingat untuk mendengarkan Dharma, memasukkannya ke dalam batin serta mengimplementasikannya. Memupuk tabiat kita menjadi sangat cekatan. Setelah mengubah tabiat buruk kita, baik dalam lingkungan apapun, kita akan segera memberikan tanggapan dengan kebajikan dan kebijaksanaan, dengan menjernihkan batin dan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Demikianlah pengasuhan diri kita. Pengasuhan diri, apa yang kita asuh dari diri kita? Mengubah tabiat buruk. Setiap orang memiliki sifat dasar kebudahan, sifat dasar tata. Setiap orang memiliki sifat tersadarkan. Buddha telah mencapai kebudahan. Kita masih berada di dalam kegelapan batin sebagai makhluk awam. Kita belajar ajaran Buddha, yakni harus segera dan terus bergerak maju ke depan. Mengapa kita adalah makhluk awam? Ternyata adalah kegelapan batin. Kita harus memadamkan kegelapan batin, melenyapkannya pada setiap detail kehidupan kita. Kita harus selalu mengingat, hukum karma adalah demikian, sehingga kita harus membawa batin kita dengan baik. Pelita harus dinyalakan, sehingga ketika memasuki pintu kita, menjadikan batin dengan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Yakni kita harus selalu membuat diri kita waspada dan sadar. Jadi hendaknya mendengarkan, membabarkan, dan menyebarkan Dharma.
dikarenakan sudah memasuki pintu Buddha. Selain tekun menjernihkan batin dengan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan, kita harus lebih tekun lagi mendengarkan dan membabarkan. Setelah mendengarkan Dharma, kita harus membabarkan lagi. Bukan hanya mendengar saja, kita harus membabarkan lagi, mendengarkan lagi, membabarkan lagi. Ini di depan sudah selalu dikatakan, bab pembedaan jasa kebajikan. Bab jasa kebajikan dari turut bersukacita juga terus mengatakan, yaitu perlu mendengarkan, perlu membabarkan, perlu menyebarkan Dharma. Kita saat mendengarkan Dharma pasti mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dulu bodoh, perhitungan dengan orang lain, mengejar segala sesuatu, serakah. Ini adalah masa lalu. Sekarang setelah mendengarkan Dharma, mengubah kesadaran. Kita harus mengubah kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Semua yang kita lakukan masuk ke dalam kesadaran kedelapan kita. Sedangkan kesadaran kedelapan kita harus bisa membuat yang baik, selamanya menyimpan yang baik. Namun apa daya, jika sebelumnya kamu melakukan yang jahat, kesalahan yang dilakukan, yang kamu maksudkan ke dalam gudang kesadaran, maka ia akan tetap simpan bibit kebajikan dan kejahatan. Bukankah berada di dalam gudang kesadaran? Apakah ada yang bisa kita lakukan? Hendak meringkas gudang kesadaran, maka kita jangan melakukan hal yang jahat. Kita harus segera menciptakan berkah, menciptakan benih berkah, menjalin jodoh baik, bisa berputar masuk ke kesadaran kita. Di dalam kesadaran ini ada banyak kerisauan dan kegelapan batin yang tersembunyi karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita di masa lalu. Selalu teringat akan kebencian, cinta, benci, asmara, dan dendam sudah terus-menerus terakumulasi selama bertahun-tahun, tersimpan di dalam ingatan kita. Ingatan ini telah kita simpan, entah itu beberapa dekade yang lalu atau beberapa waktu yang baru berlalu. Ingatan ini, ingatan jangka panjang atau ingatan terkini, ini adalah gudang kesadaran. Segala karma baik dan buruk yang kita perbuat selalu tersimpan di dalam ingatan kita. Ini disebut ingatan. Di dalam ingatan kita ini juga disebut gudang kesadaran. Karena kita dapat mengingat begitu banyak kerisauan dan ketidaktahuan, kita dapat mengubahnya. Hal yang terjadi di masa lalu dianggap sebagai pengalaman kita dan tempat pelatihan kita. Oleh karena itu, senantiasa berkata hati penuh syukur. Bodhisattva, kita selalu berterima kasih kepadamu. Berterima kasih telah memperlakukan kita dengan menggunakan kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri. Buddha Sakyamuni berterima kasih kepada Devadatta. Tanpa Devadatta, saya tidak akan bisa mencapai kebudahan secepat ini. Karena adanya Devadatta, selama banyak kehidupan menggunakan kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri untuk menghadapi saya. Sehingga Buddha berterima kasih kepada Devadatta. Ini adalah prinsip yang sama. Bukankah Master pernah mengatakan kata perenungan Jingsi, yaitu saat kaki depan menapak, kaki belakang harus melangkah. Tetapi ketika seseorang menarik kaki kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berterima kasih, karena kita dapat melatih kekuatan kaki, masih tetap harus melangkah maju. Jika seseorang menarik kita, kita harus bergerak maju dengan penuh tenaga. Jika arahnya benar, kita harus jalankan dan lakukan saja. Prinsipnya sama. Jadi berhubung kita telah memilih untuk memasuki pintu Dharma kebajikan, maka kita harus benar-benar mengubah hidup kita atas kesalahan kita dan ajaran jahat di masa lalu. Sekarang kita harus mengubahnya. Kenangan kesalahan pada masa lampau kita, itu adalah kesadaran. Sekarang kita harus menggunakan kenangan masa lampau itu sebagai pengalaman kita. Tingkatkan kewaspadaan kita. Sekarang kita harus menghindari mengulang kesalahan masa lalu. Demikian kita dapat menumbuhkan kebijaksanaan kita. Ini disebut mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan.
Saat kita sebagai manusia awam, kita selalu menggunakan pengetahuan kita. Saat kita membina diri, apa yang kita terima adalah kebijaksanaan, sehingga disebut mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Tidak peduli pintu apa yang ingin kita buka, setiap pintu mengandung dharma. Di dalam dharma ini ada dharma jahat, juga ada dharma baik. Dharma jahat adalah kita manusia awam sedang menciptakan. Ketika kita melakukan kesalahan, ini juga disebut dharma. Buddha mengingatkan kita bahwa hal yang tidak benar jangan dilakukan. Kita harus melakukan hal yang baik. Oleh karena itu, dharma baik dan jahat ini disebut pintu, membuka pintu dharma. Apakah kita membuka pintu karma baik atau jahat? Setiap pintu mengandung dharma. Kita harus sangat bersungguh hati, mensucikan semua pintu karma yang kita buka. Demikianlah mereka adalah murni, halus, dan menakjubkan. Semua orang harus bersungguh hati untuk mendengarkannya dan mengingatnya. Sekarang di sini naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu, Bhagavan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Seandainya di tengah-tengah semua hadirin dalam persamuhan, seseorang dengan hati tanpa getar membabarkan sutra teratai ini, engkau dengarkanlah jasa kebajikannya. Sutra teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Bagian naskah sutra ini, kita sudah mengetahui dari awal Sang Buddha sudah ingin kita memahami. Para hadirin ini semuanya mendengarkan sutra, membabarkan dharma. Dalam waktu yang bersamaan juga mengajak orang untuk mendengarkan dharma. Sekarang masih sedang menegakkan sutra, membaca dan hafalkan, menulis, menjelaskan, dan lain-lain. Orang-orang ini mereka juga harus memberanikan diri dengan hati tanpa gentar. Selanjutnya adalah engkau dengarkanlah jasa kebajikannya. Bersungguh hatilah, bersabarlah, dan dengarkan dari belakang. Naskah sutra selanjutnya mulai mengatakan, orang ini akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari mata istimewa. Disebabkan oleh keagungan ini, matanya akan menjadi sangat murni. Dengan mata yang terbawa lahir dari kedua orang tuanya, dapat melihat semuanya di seluruh 3000 dunia, dalam dan luar dari Gunung Meru, Gunung Sumeru, dan lingkaran besi. Sutra teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Bersungguh hati kembali mengingat pada beberapa hari lalu, mengatakan kepada semuanya bahwa ini sangatlah penting. Oleh sebab itu mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Sang Buddha selesai menyampaikan prosa. Beliau hendak menggunakan syair lagi. Sangatlah penting. Kita harus benar-benar menggunakan ingatan untuk benar-benar mengingatnya. Dilengkapi kegunaan daripada 5 jenis mata. Mata fisik. Melihat maharibu dunia disebut maha dewa. Melihat balasan karma dari para makhluk. Mata dharma. Murni dan jernih. Mata kebijaksanaan. Melihat segalanya. Mata Buddha. Dilengkapi kegunaan daripada 5 jenis mata ini adalah mata fisik. Mata yang terbawa lahir dari kedua orang tua adalah mata yang sekarang kita gunakan. Mata sedang melihat apa? Inilah mata yang terbawa lahir dari kedua orang tua. Melihat maharibu dunia. Ini dinamakan mata dewa. Jadi kita melatih diri cakrawala Anda akan lebih luas. Dan Anda tidak perlu pergi kemana-mana akan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ini juga dinamakan mata dewa. Melihat balasan karma dari para makhluk. Mata dharma yaitu maju selangkah lagi. Mengetahui bahwa para makhluk ini menciptakan karma. Saat ini dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Di tengah kekeruhan manusia akan menerima penderitaan yang bagaimana? Menggunakan mata dharma untuk melihat dunia. Bukankah sekarang ini seperti itu? Polusi udara, kerusakan tanah, dan sebagainya. Ekstrim meteorologi, berapa banyak penderitaan yang diderita para makhluk itu di dunia. Ini adalah balasan karma dari para makhluk. Di lingkungan dunia ini, karma yang diderita semua makhluk. Ini harus menggunakan mata dharma untuk melihatnya.
Ada pula mata yang murni dan jernih. Itulah mata kebijaksanaan. Mata kebijaksanaan dari antara makhluk hidup yang rumit. Mereka dapat mengenali semua penderitaan. Jika kita memiliki kebijaksanaan yang diperoleh dari perenungan, memikirkan baik-baik untuk memahaminya. Oh, ternyata semua hal pada dasarnya adalah kosong menurut analisis akhir. Jadi, apa yang perlu diperhitungkan? Cinta, kebencian, nafsu dan permusuhan, semuanya ternyata kosong. Mengenai barang-barang dan kekayaan duniawi, emas, perak, harta, ketenaran, keuntungan, dan sebagainya. Bukankah semua hal ini pada akhirnya juga kosong? Semua hal pada dasarnya kosong menurut analisis akhir. Jadi, mengapa harus perhitungan dan menciptakan karma jahat? Mengapa proses mencari ketenaran dan prestis menciptakan begitu banyak karma? Mereka yang memiliki kebijaksanaan dapat melihat ini dengan jelas, sehingga mereka memiliki mata yang murni dan jernih. Mereka tidak bertengkar karena orang, masalah atau dunia. Inilah mata kebijaksanaan. Gunakan kebijaksanaan. Kita tidak perlu bertengkar dengan orang lain karena omongan atau apapun di dunia. Kita bisa menjadi orang yang bijaksana, yang sangat santai, bebas, dan tenang. Bukankah ini sangat bagus? Jadi harus murni dan jernih. Maka melihat segalanya. Ini adalah mata Buddha. Mata Buddha termasuk mata kebijaksanaan. Mata Dharma dan mata Dewa sebenarnya sebelum Buddha mulai membina diri. Tubuh transformasinya muncul di dunia, yang juga adalah tubuh yang terlahir dari ayah dan ibu. Mata fisik juga dari ayah dan ibu. Maka mata fisik ini juga bisa menjadi mata Dewa, mata Dharma, mata kebijaksanaan. Karena Buddha sudah mengalami semuanya dan memahami sampai tuntas, sehingga Buddha dilengkapi 5 mata. Beginilah proses pembinaan diri. Proses ini telah dilaluinya, menjelaskan dengan cara demikian. Mungkin kita semuanya bisa lebih jelas. Mata Dewa dapat melihat maharibu dunia, berbagai kondisi lingkungan di dunia. Kita mengerti, para makhluk menciptakan karma, murni dan jernih. Semuanya dari kita harus sangat jelas, segala-galanya. Kita harus memahami. Demikianlah mata Dewa, mata kebijaksanaan, dan mata Buddha. Apakah ini sulit? Di dalam kitab sutra kelihatannya jauh di luar jangkauan kita. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan yang besar, kita lebih bersungguh hati terhadap lingkungan kita. Kita harus senantiasa bersungguh hati. Maka jarak antara kita dan sifat hakiki yang demikian adanya, pencerahan asli dari Buddha, sudah tidak jauh lagi, sudah sangat dekat. Maka itu kita harus bersungguh hati. Di antaranya mata fisik yang murni dan terbawa lahir dari kedua orang tua tidak akan dapat dirintangi oleh segala objek luar. Dikarenakan tak terintangi, kebijaksanaan benar akan muncul di hadapan, membuat segala bentuk bendawi di dalam dan di luar daripada maharibu dunia dapat diketahui dan dilihat. Di antaranya mata fisik yang murni dan terbawa lahir dari kedua orang tua, sehingga bagaimana mungkin ada rintangan. Sebelumnya dikatakan dengan sangat sederhana, hanya dengan beberapa baris kalimat sudah dapat dijelaskan dengan jelas, benar-benar tiada rintangan. Oleh karena itu dikatakan tak terintangi, kebijaksanaan benar akan muncul di hadapan. Kebijaksanaan benar kita adalah kebijaksanaan Buddha yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu membuat segala bentuk bendawi di dalam dan di luar daripada maharibu dunia dapat diketahui dan dilihat. Mengapa kita tidak dapat melihatnya segala hal yang ada di dunia? Mata, di mana ada rintangan? Hanya karena kita melihatnya dengan mata makhluk awam, sehingga ada rintangan. Namun apabila kita melihat dengan menggunakan mata Buddha, maka tidak akan ada rintangan. Oleh karena itu naskah sutra mengatakan, orang ini akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari mata istimewa. Disebabkan oleh keagungan ini, matanya akan menjadi sangat murni.
diperagungkan oleh jasa kebajikan yang sempurna, akan memperoleh mata istimewa seperti ini, mata yang sangat murni. Kita akan memperoleh 800 jasa kebajikan. Namun sebenarnya jasa kebajikan ini adalah jasa kebajikan dari mata istimewa yang disebabkan oleh keagungan ini. Apabila kita murni, jasa kebajikan ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kita dapat memiliki 5 jenis mata dengan lengkap. Sehingga hanya apabila kita memiliki batin dan tubuh yang murni dan melakukannya dalam keseharian kita, kita harus menelusuri sebab dan mengkaji akibatnya. Kita baru dapat memiliki atau mencapai kebijaksanaan yang diperoleh dari perenungan. Sehingga saat pintu batin terbuka, kita dapat melihat semuanya dengan terang. Semua orang hendaknya lebih bersungguh hati, diperagung oleh jasa kebajikan yang sempurna, akan memperoleh mata istimewa seperti ini. Mata yang sangat murni, sehingga apa yang kita lihat dapat terlihat dengan jelas. Dengan mata yang terbawa lahir dari kedua orang tuanya dapat melihat semuanya di seluruh 3000 dunia. Mata fisik hanya mampu melihat ke arah depan, kanan, dan kiri. Namun sekarang dikarenakan kekuatan sutra ini mampu melihat 3000 dunia. Mata yang terbawa lahir dari kedua orang tua disebut mata fisik. Dengan mata yang terbawa lahir dari kedua orang tuanya dapat melihat semuanya di seluruh 3000 dunia. Itu adalah dengan mata yang terbawa lahir dari kedua orang tuanya. Kita bisa melihat di seluruh 3000 dunia. Mata fisik kita, semua makhluk belum tercerahkan mempunyainya. Hanya bisa digunakan. Hanya mampu melihat ke arah depan, kanan, dan kiri. Saya juga hanya bisa melihat benda yang ada di depan, ke kanan, dan ke kiri. Hanya itu saja. Inilah para makhluk yang belum tercerahkan seperti kita. Dan namun sekarang dikarenakan kekuatan sutra ini, artinya karena kita mengerti dharma yang ada di dalam sutra ini, dengan kekuatan ini kita bisa mampu melihat 3000 dunia. Orang awam tidak akan mengetahui prinsip ini. Kita yang melakukan praktisi spiritual bergantung pada dharma untuk memahami prinsip ini. Kita mendengarkan sutra dan kita memahaminya. Jadi dari dalam ruang lingkup kita bisa lihat ada juga 3000 dunia melampaui itu. Kita bisa dengan mudah melihat ini dengan mata yang terbawa lahir dari kedua orang tuanya, yaitu mata fisik kita. Mata fisik yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Di dalam dan luar dari Gunung Meru. Dalam dan luar merujuk pada tempat bersandar sebagai balasan karma hunian dan balasan karma langsung. Gunung Meru juga dinamakan Gunung Sumeru, gunung yang tinggi dan menakjubkan, gunung yang tinggi dan bajik, dan lain-lain. Ini adalah pusat dari sistem alam dunia yang kecil ini. Berada di atas permukaan air setinggi 84.000 yojana dan di bawah permukaan air sedalam 84.000 yojana. Dan di puncaknya terdapat alam surga dari Dewa Indra. Di tengahnya terdapat alam surga dari 4 maharaja langit. Sekarang karena kita sudah pernah membaca sutra dan memahaminya, maka secara otomatis dalam dan luar dari Gunung Meru ini adalah merujuk pada tempat bersandar sebagai balasan karma hunian dan balasan karma langsung. Menjelaskan tentang karma hunian dan balasan karma, kita berada di dalam dan luar dari Gunung Meru. Kita berada di dalamnya, telah dijelaskan sebelumnya. Semua ini kita akan tinggalkan pada waktunya. Kita tidak akan bisa membawanya bersama kita. Kehidupan masa lampau juga membawa balasan karma ke dunia sekarang. Jadi kita sekarang berada di Gunung Meru. Gunung Sumeru adalah Gunung Meru. Kita masih berada di dalam 3000 semesta dunia. Ini adalah tempat karma hunian di mana kita berada. Jadi Gunung Sumeru adalah gunung yang tinggi dan menakjubkan. Juga disebut sebagai gunung tinggi dan menakjubkan. Jika Anda semua membaca sutra baik saja guru, Raja Gunung Tinggi dan Menakjubkan adalah Gunung Meru.
Ini adalah dunia Meru, memiliki dunia kecil dan juga dunia besar. Telah dikatakan sebelumnya bahwa yang dibicarakan adalah dunia Maharibuan. Jadi, dalam dan luar dari Gunung Meru, Gunung Semeru dan lingkaran besi, di dalam dan di luar sini melingkari di dalam dan melingkari di luar. Selapis demi selapis seperti ini melingkarinya, seperti ini dirintangi atau dihalangi. Jadi Gunung Meru juga dinamakan Gunung Semeru, gunung yang tinggi dan menakjubkan. Semua orang bisa lebih jelas lagi, Gunung Meru ini kita juga menyebutnya gunung yang tinggi dan bajik, karena di dalam dunia ini menyembunyikan sangat banyak benda berharga. Dunia yang kita tinggali ini benar-benar sangatlah kaya. Jadi karena sangatlah kaya sehingga bisa menyebabkan orang yang ingin merampasnya. Barulah seperti ini terus merusaknya. Kekayaan ini juga menyebabkan karma kolektif para makhluk. Jadi ini adalah pusat dari sistem alam dunia yang kecil ini. Di dunia kecil ini yang kita tinggali adalah bumi. Ini merupakan sebuah lingkaran yang kecil, titik-titik kecil yang dapat diabaikan. Akan tetapi pusat dari sistemnya adalah di Gunung Semeru. Berada di atas permukaan air setinggi 84.000 yojana dan di bawah permukaan air sedalam 84.000 yojana. Di puncaknya terdapat alam surga dari Dewa Indra. Tengahnya ada alam surga 4 Maharaja Langit. Alam surga 4 Maharaja Langit semua orang juga sudah tahu. Satu hari di alam surga 4 Mahasana adalah 50 tahun di alam kita. Alam surga Dewa Indra, satu harinya adalah 100 tahun di alam kita. Ini berada di dalam alam semesta, masih berada di dalam Gunung Semeru. Lingkaran bersih, ya, ini adalah lingkaran luar dari Maharibu dunia, disebut gunung lingkaran luar. Setiap sistem alam dunia kecil ada sebuah Gunung Semeru sebagai badannya. Tapal batasnya adalah gunung lingkaran besi. Gunung lingkaran luar dikelilingi selapis demi selapis, mengelilingi Maharibu dunia. Ini disebut lingkaran luar dari Maharibu dunia. Kita masih belum memiliki cara untuk memahaminya. Dunia yang sangat luas seperti ini. Di dunia, meskipun orang mengatakan mereka ingin berpergian keliling dunia, tidak peduli bagaimana mereka berpergian, mereka masih belum bisa berpergian ke suatu daerah sebesar butiran pasir kecil. Kita sangatlah tidak penting. Beberapa hari yang lalu saya juga membahas biologi dan bakteri yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Sungguh, kita juga merupakan salah satu organisme biologis tersebut. Ini terlalu kecil untuk dilihat dengan mata. Berbicara dari sudut pandang Maharibu dunia, kita memang sangat kecil. Padahal karma itu besar sekali, sebesar Gunung Semeru, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Manusia memiliki hati yang luas sehingga pengudungan yang mengitari sistem Maharibu dunia. Setiap sistem alam dunia kecil ada sebuah Gunung Semeru sebagai badannya. Pada dunia kecil ini atau ribuan dunia juga merupakan sebuah bagian dari Gunung Semeru. 1000 dari ribuan sistem alam dunia kecil bergabung menjadi sebuah sistem dari ribuan dunia sedang. 1000 sistem ribuan dunia sedang bergabung menjadi sebuah sistem Maharibu dunia, sehingga disebut 3000 Maharibu dunia. Seperti inilah lapis demi lapis. Sistem dunia kecil dikelilingi oleh pegunungan besi, sehingga di sana terdapat 7 gunung dan 8 lautan. Demikianlah dikelilingi selapis demi selapis. Mata Buddha melihat semua. Gunung Semeru dan gunung lingkaran besi pada 3000 dunia. Setiap sistem alam dunia kecil dan besar. Mata Buddha melihat semuanya. Mata Buddha melihat semua Gunung Semeru dan gunung lingkaran besi pada 3000 dunia. Buddha dapat melihat Gunung Semeru pada 3000 dunia, sedangkan yang kita lihat sangat sedikit sekali. Sungguh merupakan lingkup yang tidak seberapa. Namun apa yang Buddha lihat adalah 3000 dunia. Kita berada di setitik kecil dari suatu ribuan sistem dunia kecil, namun masih tidak dapat melihat dengan jelas. Buddha melihat kepada Gunung Semeru dari 3000 dunia. Ada 7 gunung dan 8 lautan. Demikian selapis dengan selapis mengelilingi.
Masing-masing dunia kecil, maharibu dunia, semuanya dapat dilihat oleh Buddha. Gunung besi yang melingkari satu dunia dinamakan gunung lingkaran besi. Dibagi menjadi gunung besar dan gunung kecil. Melingkari satu maharibu dunia dinamakan gunung lingkaran besi besar. Mengelilingi seperti ini, satu lapis gunung mengelilingi satu lingkaran besi. Satu lapis laut mengelilingi satu lingkaran besi. Demikian berlapis-lapis mengelilingi, satu persatu mengelilingi dinamakan gunung lingkaran besi. Dibagi menjadi gunung besar dan gunung kecil. Ada perbedaan besar dan kecil. Gunung lingkaran besi ini sangat besar, sehingga kita harus baik-baik memahaminya. Akar mata dari Buddha. Buddha menggunakan mata fisik dan terus melatih diri. Terus-menerus berlatih sampai dapat melihat langit. Menjadi mata dharma, menjadi mata dharma, mata kebijaksanaan, dan mata Buddha. 5 mata ini tercukupi. Ini adalah keberhasilan dari Buddha. Mata fisik dapat melihat lingkup kita. Mata langit adalah melihat batas maharibu dunia. Mata dharma dapat melihat semua lingkup kekuatan dharma yang dilakukan para makhluk. Mata kebijaksanaan memahami sepenuhnya sampai tuntas dan murni. Segalanya ini semua berada di mata Buddha, dapat terlihat dengan tuntas. Bodhisattva sekalian, waktu, jalinan jodoh semua mendukung keberhasilan kita, sehingga kita harus menggenggam waktu, menggunakan tubuh di masa kehidupan sekarang, kehidupan seumur hidup di dalam Dharma, mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, menyebarkan Dharma, turut bersukacita tekun mendengar, tekun berkata, turut bersukacita menyempurnakan semua makhluk. Ini adalah benih berkah, jalinan jodoh penuh berkah, harus menggenggam waktu sebaik-baiknya, senantiasa lebih bersungguh hati. Kan